Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah summa ja'akum rasulun musaddiqan lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnah. Qala aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minas syahidin. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna khairal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah. Alhamdulillah, siang ini kita kembali bisa memenuhi seruan untuk melaksanakan sholat Jum'ah di masjid yang kita cintai ini, Masjid Al-Hidayah. Alhamdulillah, dengan nikmat iman dan Islam, dengan karunia sehat dan sempat, sebelum adzan dikumandangkan kita pun sudah memenuhi saf-saf di masjid ini. Insyaallah segala kebaikan, rahmat, barokah dan ridha dari Allah akan kita dapatkan dikarenakan kita bersegera untuk memenuhi seruan Allah ini. Jamaah yang dimuliakan Allah, saat ini kita berada di bulan Rabiul Awal, bulan yang dikenal sebagai bulan lahirnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada usia 40 tahun Allah mengutusnya, Allah mengangkatnya untuk menjadi nabi dan rasul bagi semesta alam. Berbeda dengan para nabi dan rasul sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi dan rasul hanya diutus oleh Allah kepada kaumnya saja. Nabi Musa alaihissalam hanya diutus untuk kaumnya Bani Israel. Nabi Dawud alaihissalam diutus untuk kaumnya Bani Israel. Nabi Zakaria, Nabi Yahya alaihissalam diutus oleh Allah untuk kaumnya Bani Israel. Dan terakhir ditutup oleh Nabiullah Isa alaihissalam, diutus oleh Allah juga hanya untuk kaumnya Bani Israel. Karena itu di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa idh qala Musa wa idh qala Isa ibn Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurah
wa mubasyshira bi rasuli ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadza sihrun mubin. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata kepada kaumnya, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepada kalian, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah, aku membenarkan apa yang sudah ada di tangan kalian. Karena Bani Israel alaihissalam sebelum diutusnya Nabi Isa alaihissalam, sudah banyak nabi dan rasul yang diutus kepada Bani Israel. Salah satunya adalah Nabi Musa alaihissalam yang Allah berikan kepada beliau kitab Taurat. Aku diutus kepada kalian untuk membenarkan dengan apa yang ada di tangan kalian. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah. Itu tugasku yang pertama. Aku diutus kepada kalian. Risalah yang aku bawa, syariat yang aku bawa, semuanya berlandaskan dengan apa yang sudah ada di tangan kalian, yaitu Taurat. Dan aku diutus oleh Allah yang kedua, wa mubasyshira, memberi kabar gembira kepada kalian, bi rasuli, dengan seorang rasul, ya'ti mim ba'di, yang akan datang sesudahku, ismuhu Ahmad, namanya adalah Ahmad. Tapi begitulah watak dari Bani Israel. Jangankan Nabi Isa alaihissalam yang memang tidak dikehendaki oleh Bani Israel, bahkan dimusuhi oleh kaumnya sendiri, Nabi Musa alaihissalam pun tidak lepas dari pembangkangan yang dilakukan oleh kaumnya Bani Israel. Karena itu Al-Quran mengabadikan falamma ja'a, maka ketika Nabi Isa sudah mengatakan seperti itu, aku memberikan kabar gembira kepada kalian akan datangnya seorang nabi sesudahku, yaitu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadza sihrun mubin. Nabi Isa sendiri ditertawakan, dan ketika nabi yang dibisyarahkan, yang dikabarkan oleh para nabi dan rasul baik dari golongan Bani Israel ditutup terakhir oleh Nabi Isa alaihissalam, betul-betul datang nabi tersebut, maka Bani Israel pun mengatakan ini adalah sihir yang nyata. Jamaah yang dimuliakan Allah, begitulah. Jadi Al-Quran sudah menggambarkan kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini sudah dinubuatkan oleh para nabi dan Rasulullah sebelum datangnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan diabadikan oleh Allah di dalam surah Ali Imran ayat 81 yang saya bacakan tadi. Allah berfirman yang artinya, dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu, lalu datang kepada kamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kalian setuju dan menerima perjanjianku? Atas yang demikian itu mereka menjawab, para nabi itu menjawab, kami setuju. Allah berfirman, kalau demikian bersaksilah kalian, wahai para nabi, dan aku menjadi saksi bersama dengan kalian. Jadi para nabi Allah, para rasul Allah alaihum salam, sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus, sudah diikat janji oleh Allah. Kalau seandainya kalian sedang aku utus kepada satu kaum, kalian menerima wahyu dari aku, kemudian datang nabi yang membenarkan apa yang ada di tanganmu, apakah kalian akan membenarkan nabi itu? Dan apakah kalian akan menolongnya?
para nabi dan rasul itu semuanya berikrar, kami siap ya Allah, kami bersaksi, kami akan menerimanya, kami akan mengimaninya, kami akan menolongnya. Jadi seandainya ketika Nabi Musa alaihissalam diutus, kemudian Allah menakdirkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu diutus, ketika Nabi Musa masih hidup menerima Taurat, kemudian Allah utus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pada saat itu pula lah Nabi Musa alaihissalam akan menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan demikianlah kepada nabi-nabi yang lain, sampai terakhir dari golongan Bani Israel diutuslah Nabi Isa yang lantas mengabarkan, wa mubasysyiram bi rasuli ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Aku memberikan bisyarah, kabar gembira kepada kalian, akan datang sesudahku seorang nabi yang namanya adalah Ahmad. Jamaah yang dimuliakan Allah, ayat-ayat Al-Quran seperti ini bagi kita umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hakul yakin, total reserve, kita terima dengan total, tidak ada sedikit pun keraguan. Apa yang sudah Allah sampaikan ini adalah hak. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Namun tidak demikian dengan umat-umat yang lain. Ketika ayat ini kita sampaikan, ketika ayat ini kita bacakan, maka tidak sedikit dari mereka yang mengatakan, itu hanya menurut Al-Quran, tapi tidak pernah ada di dalam kitab sebelum Al-Quran cerita dan berita akan datangnya Muhammad. Itu hanya bualan orang Islam. Mereka hanya mencari pembenaran. Mereka seringkali mengatakan, kami ini adalah orang-orang kafir. Orang Yahudi yang ada saat ini adalah orang-orang kafir. Yang mengatakan dirinya hari ini Nasrani adalah orang-orang kafir. Tapi anehnya, orang-orang Islam mengatakan bahwa Nabi mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada termuat di dalam kitab kami. Padahal di dalam kitab kami tidak ada nubuat atau bisyarah atau ramalan atau berita akan datangnya Nabi terakhir bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah, inilah yang harus kita jawab. Di bulan Rabiul Awal seperti ini, di mana-mana ada peringatan memperingati lahirnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi di sisi lain seringkali kita lupa bahwa di bulan Rabiul Awal ini pula lah banyak orang-orang di luar Islam melakukan serangan, melakukan fitnah terhadap Islam dengan mengatakan bahwa Muhammad bukanlah seorang nabi. Muhammad memang, ada yang mengatakan Muhammad memang seorang nabi, tapi hanya untuk orang Arab, bangsa Arab, tidak untuk seluruh manusia. Jadi ada yang mengatakan bahwa Muhammad seorang nabi, tapi dia nabi lokal, bukan internasional. Padahal Al-Quran mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta. Bukan hanya untuk kaumnya Bani Ismail, orang Arab. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga diutus untuk Bani Israel, untuk kaum-kaum yang lain. Siapapun yang masih bernama manusia, siapapun yang masih hidup ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan risalahnya dan risalah itu sampai kepadanya tapi dia menolaknya, maka matinya mati dalam keadaan kafir. Siapa yang menyatakan ini? Yang menyatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladzi nafsi biyadihi,
la yasma'u bi rajulan min hadhil ummah yahudiyan aw nasraniyan summa la yu'minu bi illa dakhalanna. Demi Allah yang jiwaku berada di dalam genggaman kekuasaannya, la yasma'u bi rajulan min hadhil ummah, tidaklah mendengar laki-laki dari kalangan umatku ini tentang aku, tentang kedatanganku, tentang kenabianku, tentang risalah yang aku bawa. Apakah dia seorang Yahudi, apakah dia seorang Nasrani, summa la yu'minu bi, kemudian dia tidak beriman kepadaku, kata Rasulullah, illa dakhalan nar, kecuali akan Allah masukkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah, ini harus kita sampaikan terus. Kalau di dalam Al-Quran, di dalam hadis, insya Allah kita semua sudah hafal di mana ayatnya, seperti apa dalilnya kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagaimana ketika kita berhadapan dengan para ahlul kitab, baik mereka orang Yahudi maupun mereka yang mengatakan dirinya seorang Nasrani atau Kristen. Pada kesempatan ini akan saya tunjukkan satu persatu. Dan pada Jumat ini akan saya ambil dari nubuat yang tertua, nubuat yang paling awal yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Firman Allah kepada Nabi Musa alaihissalam di dalam kitab Ulangan pasal 18 ayat 18 yang berbunyi, Allah berfirman melalui Nabi Musa alaihissalam, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara segala saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan dia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan-perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah yang lain, nabi itu harus mati. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan oleh Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah kalian gentar kepadanya. Jadi pada ayat yang ke-18 tadi dikatakan, seorang nabi akan aku bangkitkan dari segala saudara mereka. Jadi syarat nabi yang terakhir itu yang Allah firmankan kepada Nabi Musa alaihissalam adalah berasal dari segala saudara Bani Israel. Siapakah Bani Israel ini? Bani Israel ini adalah anak keturunan Israel. Siapakah Israel? Israel adalah Nabi Yakub alaihissalam. Siapakah orang tua Nabi Yakub? Nabi Ishak alaihissalam. Jadi ketika Allah berfirman dari segala saudaramu, artinya Nabi itu akan datang dari golongan yang masih bersaudara dengan Bani Israel. Artinya Nabi itu akan berasal dari saudara mereka, dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Jadi harus bangkit Nabi itu dari luar Bani Israel, tapi masih satu famili, masih satu keluarga, masih bersaudara dengan Bani Israel. Dan itu adalah Bani Ismail. Dari golongan Bani Ismail tidak ada seorang nabi pun yang Allah bangkitkan. Sejak Nabi Ismail alaihissalam wafat, Allah sudah tidak lagi mengutus nabi dari golongan Bani Ismail.
sampai diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah yang membuat sakit hati Bani Israel. Mereka serta-merta akan menolak kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena nabi itu tidak berasal dari kalangan mereka sendiri, melainkan dari keluarga mereka yang lain, yaitu dari Bani Ismail. Sejak awal mereka sudah sakit hati kepada Nabi Ismail alaihissalam, kepada ibunya Hajar alaihissalam, dan kepada anak keturunan Bani Ismail yang lain. Karena itulah golongan Yahudi serta-merta akan menolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, syarat Nabi itu Allah sampaikan, aku akan bangkitkan bagi mereka seorang Nabi dari segala saudara mereka yang seperti engkau. Jadi Nabi itu harus memiliki persamaan dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan dari sekian banyak Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah ke muka bumi ini, yang memiliki persamaan dengan Nabi Musa alaihissalam hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi berkata, Nabi yang seperti Musa itu adalah Yosua bin Nun atau Nabi Yusa bin Nun. Tentu klaim Yahudi ini tidak bisa diterima. Orang Nasrani mengatakan Nabi yang seperti Nabi Musa adalah Isa alaihissalam atau Yesus alaihissalam, juga tidak bisa diterima. Kenapa demikian? Yang pertama, Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah ke tengah-tengah Bani Israel membawa syariat yang baru, yaitu syariat Taurat. Sedangkan Yusa bin Nun melanjutkan syariat yang dibawa oleh Nabi Musa. Begitu juga Nabi Isa alaihissalam atau Yesus, hukum yang beliau sampaikan, syariat yang beliau pakai juga syariat berdasarkan Taurat. Tapi begitu Allah mengutus Nabi yang terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariat yang beliau bawa di dalam Al-Quran ini, selain syariat-syariat sebelumnya yang dilanjutkan oleh Nabi Muhammad, beliau pun membawa syariat yang baru sebagaimana Nabi Musa alaihissalam membawa syariat yang baru. Yang ketiga, kenapa saya katakan hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki persamaan dengan Nabi Musa alaihissalam? Kita ketahui bahwa ketika Nabi Musa alaihissalam menerima Taurat, beliau dipanggil langsung oleh Allah untuk menghadap Allah. Beliau menerima wahyu langsung di Bukit Tur Sina. Selama 40 hari beliau berada di Bukit Tur Sina untuk menerima wahyu langsung dari Allah. Dan belum ada satupun nabi yang seperti Nabi Musa alaihissalam kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, Allah panggil Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan Isra dan Mi'raj dan menerima langsung perintah salat 5 waktu. Jadi sebagaimana Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu tanpa perantaraan malaikat Jibril, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Isra dan Mi'raj juga menerima wahyu tanpa perantaraan malaikat Jibril. Jamaah yang dimuliakan Allah, apa yang saya sampaikan ini juga diperkuat oleh kitab yang mereka pegang sampai hari ini. Sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Ulangan pasal 34 ayat 10. Dan dari Bani Israel sudah tidak bangkit lagi seorang nabi yang seperti Musa, yang dikenal oleh Allah wajah dengan wajah. Artinya apa? Dari nabi-nabi Bani Israel sejak sepeninggalnya Nabi Musa digantikan oleh Nabi Harun alaihissalam, digantikan oleh Nabi Yusa alaihissalam, digantikan oleh Nabi Daud, digantikan oleh Nabi Sulaiman, diganti oleh Nabi Zakaria, diganti oleh Nabi Yahya, dan terakhir diganti oleh Nabi Isa alaihissalam. Tidak ada satupun
yang menerima wahyu langsung face to face, bertatap muka. Tapi mohon maaf, jangan disamakan dengan kalau saya dengan panjenengan bertatap muka, Pak. Ya. Artinya apa? Tidak melalui perantara malaikat pembawa wahyu. Allah langsung sampaikan firman-Nya kepada Nabi Musa, dan begitu pun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu langsung tanpa perantaraan malaikat Jibril ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah, ketika kita merayakan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selain kita baca bagaimana risalah beliau, sejarah beliau, jangan lupa bahwa kita harus pelajari juga apa yang sudah menjadi kekhasan beliau, dan bagaimana kitab-kitab sebelumnya sudah menyampaikan bahwa beliau akan diutus oleh Allah. Karena apa? Karena hari ini berbagai macam upaya dilakukan oleh orang-orang kafir untuk mendangkalkan akidah umat Islam, bahkan target mereka yang terakhir memurtadkan kita. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa belajar dan kita memahami kitab suci kita Al-Quran, dan kita mengetahui bagian-bagian mana saja yang perlu diketahui dari kitab-kitab sebelum Al-Quran, kita bisa menyelamatkan diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita dari berbagai macam upaya pendangkalan akidah dan pemurtatan. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal adzim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayat. Marilah pada khutbah kedua ini kita bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengaruniakan nikmat dan rahmat kepada kita, pada keluarga kita, dan kepada saudara-saudara kita mukmin dan muslim. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kehidupan kita, menjaga kehidupan bangsa Indonesia ini dari berbagai macam bahaya. Lebih-lebih saat ini kita masih belum keluar dari pandemi COVID-19. Mudah-mudahan wabah ini, berbagai macam musibah ini segera Allah angkat, terutama karena banyaknya istighfar dan istighfar yang diucapkan oleh hamba-hamba Allah yang beriman ini. Mudah-mudahan semuanya akan Allah ganti dengan yang lebih baik. Allah jadikan negeri kita baldah thayyibah wa rabbun ghafur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi ghfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbi ghfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ghfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ansurna wansur ikhwananal muslimin. Allahumma ansurna wansur ikhwananal muslimin. Allahumma ansurna wansur ikhwananal muslimin al mujahidina fi kulli makan wa fi kulli zaman ya aziz ya jabbar ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.